Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Baru-baru ini publik telah dihebohkan kembali oleh salah satu kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Barat, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya memang Gubernur Jawa Barat ini, Pak Deddy Mulyadi ini, itu setiap gerakannya, setiap perbuatannya yang berkaitan dengan kepentingan umum itu selalu dikontenkan, dimasukkan di berbagai macam platform media sosial, sehingga dari situ apapun yang dikerjakan, apapun yang menjadi kebijakan dari beliau itu selalu menjadi atensi publik, selalu menjadi perhatian publik, hingga dari menjadi perhatian publik luas menjadi pembicaraan publik sana sini, menjadi trending topik di berbagai macam platform media. Dan akhir-akhir ini kebijakan beliau itu juga menjadi atensi publik lagi, yaitu ketika ada wacana untuk mengganti nama salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat, yaitu rumah sakit yang dulunya bernama Al Ihsan diganti menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Selain itu juga ada sebuah foto yang menunjukkan ketika beliau itu sedang melantik pegawai negeri yang ada di Jawa Barat, dan pelaksanaan upacara pelantikan tersebut dilakukan di salah satu kolong jalan tol, sehingga terkesan lain dan daripada yang lain, terkesan sederhananya itu juga menjadi perhatian publik di situ, yang dimana apa yang beliau keluarkan, kebijakan beliau yang keluarkan itu menjadikan masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung, oh ini gubernur yang merakyat, inilah harapan rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi yang mempertanyakan, apa sih urgensinya kok orang ini selalu menjadi trending topik, kok orang ini selalu apa yang dia lakukan selalu dikontenkan padahal dia pegawai publik, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, melihat kebijakan yang diambil akhir-akhir ini tentang pergantian nama yang akan disematkan di rumah sakit yang dimana dulunya itu bernama Al Ihsan dan diganti menjadi bernama Rumah Sakit Welas Asih, yang alasannya agar terlihat lebih Sunda, lebih mewakili suku Sunda, warga Sunda, yang dimana memang suku Sunda ini dikenal kewelas asiannya, sehingga dari situ Pak Deddy Mulyadi ini mengambil nama Welas Asih itu untuk dimasukkan, untuk diberikan kepada rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Padahal kalau kita lihat secara umum, pergantian nama yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi ini sebetulnya tidak mengubah sama sekali apa yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Karena apa ya? Karena yang dibutuhkan rumah sakit itu bukan hanya sekedar nama. Kita ketahui bersama bahwasanya banyak di daerah-daerah lain yang menggunakan rumah sakit itu menggunakan nama rumah sakit itu hanya nama seseorang saja, misalkan Dr. Sutomo, Dr. Adi Subjekto, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di situ yang ditonjolkan itu fasilitasnya, fasilitas kesehatannya, pelayanannya. Karena apa ya? Karena adanya rumah sakit itu yang terpenting bukanlah namanya, entah itu namanya Welas Asih, entah itu namanya Al Ihsan, entah itu namanya Dr. Sutomo, Dr. Sucipto. Tetapi kalau inti dari rumah sakit itu tidak terpenuhi, pelayanan kesehatannya, peralatan kesehatannya itu tidak lengkap, ya rumah sakit itu tetap dikatakan rumah sakit jelek. Nah, di sini bisa apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi ini ketika hanya mengganti nama saja tanpa memperdulikan apa yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Tentunya ini adalah sebuah kebijakan yang menurut saya itu kebijakan kosmetik saja, bagus di luarnya saja, tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi di dalam daerah tersebut, untuk pencitraan saja. Ironinya, fenomena seperti ini itu bukan kasus tunggal yang terjadi di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan di pemerintahan pusat pun banyak
kebijakan-kebijakan yang diambil seperti yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini dengan cerita yang sama, dengan pola yang sama. Misalkan kita ketahui bersama bahwasanya dunia pendidikan kita, dunia pendidikan nasional kita saat ini itu memang sangat carut marut sekali, mulai dari kesejahteraan guru, kompetensi guru, fasilitas pendidikan itu sangat jauh sekali dari kata berkualitas. Nah, dari sini itu muncullah berbagai macam permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan kita, dan pemerintah melihat itu. Nah, tetapi pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dalam dunia pendidikan kita itu mengambil langkah beda, yaitu dengan cara memberi makan siang gratis, dengan dalih anak-anak yang ada di Indonesia ketika mau berangkat sekolah itu banyak yang tidak sempat sarapan. Nah, di situ ketika anak-anak tidak sempat sarapan, anak-anak kurang konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah. Pemerintah melihat itu sehingga pemerintah berusaha menyediakan apa kebutuhan anak, yaitu dengan cara memberi makan siang gratis, memberi makan bergizi gratis. Tetapi kalau kita lihat secara luas dari berbagai macam permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, kebijakan memberi makan siang gratis ini tentunya tidak menyentuh akar permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Karena apa ya? Karena banyak sekali yang harus diselesaikan di dalam sistemnya dulu, yaitu kompetensi seorang guru, kesejahteraan guru, fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung itu belum diselesaikan. Lah, di sini pemerintah tidak mau melanjutkan program yang sudah ada, yang sudah dikerjakan pemerintahan yang dahulu, agar terlihat beda saja. Karena apa ya? Karena kalau kita lihat makan siang gratis ini seolah-olah menjadi program andalan pemerintah, seolah-olah program yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah makan bergizi gratis untuk masyarakat itu sesuatu yang tidak penting? Tentu saja ini yang sangat penting sekali, karena masalah gizi untuk masyarakat ini sangat penting sekali, apalagi disediakan oleh pemerintah secara gratis. Tetapi kalau kita melihat kebijakan pemerintah sebelumnya yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, itu sudah ada program-program yang berusaha menyelesaikan permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Misalkan ada program PKH, ada program lagi keluarga sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, program-program yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial pada waktu pemerintahan sebelumnya itu, kalau saya lihat itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan gizi yang ada di dalam masyarakat kita. Tetapi pemerintahan saat ini ingin terlihat tampil beda, yaitu mengeluarkan makan bergizi gratis, yang dimana kita ketahui bersama di situ menyedot anggaran yang begitu banyak, belum lagi operasionalnya, belum lagi isu-isu yang beredar bahwasanya di situ rawan sekali terjadi adanya korupsi. Nah, hal semacam seperti itu tidak diperhatikan oleh pemerintahan kita ketika mau memberikan suatu kebijakan, ketika mau mengambil suatu kebijakan. Tetapi tujuannya ya hanya untuk pencitraan tadi, agar terlihat beda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Misalkan ada lagi kebijakan yang menurut saya juga konyol sekali yang diambil oleh pemerintahan kita saat ini, yaitu tentang pembangunan sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya Kementerian Sosial ini yang menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, Kementerian Sosial ini mempunyai sudut pandang untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia itu dimulai dari dunia pendidikan. Nah, dari sudut pandang itu Kementerian Sosial mendirikan sekolah yang dinamakan sekolah rakyat. Nah, kebijakan seperti ini itu juga menurut saya itu adalah kebijakan kosmetik saja. Karena apa? Ya karena tidak menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan tadi yang tujuan dari Kementerian Sosial. Karena apa? Ya karena
untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan itu harus yang dimulainya itu dari nol sekali, tidak menggandeng sistem pendidikan nasional yang sudah ada. Kementerian Sosial itu mendirikan sekolah rakyat dari nol, mulai dari membangun sekolahan sampai membuat sistemnya sampai mendatangkan guru-gurunya, itu dimulai dari nol. Lah, permasalahan-permasalahan seperti ini, kebijakan seperti ini itu sebetulnya tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat kita. Tetapi kalau saya lihat, ini malah akan menambah beban anggaran yang ada di negara kita. Sehingga dengan adanya beban anggaran baru, menyedot begitu banyak anggaran, itu malah bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menjadikan masalah baru yang ada di Indonesia ini. Itulah beberapa contoh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan kita, yang di sini saya sebut itu kebijakan kosmetik, yang dimana indah di permukaan saja tetapi kosong di dalamnya. Dan kebijakan kosmetik ini biasanya itu memang dibuat oleh pemerintah itu bertujuan bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat kita, tapi hanya untuk apa ya? Untuk meraup simpati masyarakat saja, sebagai gimmick saja, diperindah luarnya tetapi kosong di dalamnya. Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan makan siang bergizi gratis, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, apa yang dilakukan Kemensos dengan sekolah rakyatnya, itu tidak sama sekali tidak menyelesaikan akar persoalan permasalahan yang ada di dalam masyarakat kita, tapi itu malah menjadikan persoalan baru di dalam masyarakat kita. Nah, pemerintah di sini ya memang tujuannya untuk pencitraan saja, agar terlihat beda dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga kebijakan seperti ini muncul untuk meraup simpati saja. Wah, ini terlihat baik, ini terlihat merakyat. Misalkan yang makan bergizi gratis selalu digembar-gemborkan sana sini, bisa seperti ini, bisa seperti itu selalu digembar-gemborkan oleh pemerintahan kita. Tetapi problem-problem yang mengiringi makan bergizi gratis itu tidak pernah diviralkan, tidak pernah dimunculkan. Apalagi tujuan dari makan bergizi gratis ini itu tidak pernah goalnya itu tidak pernah dimunculkan. Oh, goal saya itu menyelesaikan permasalahan pendidikan, tetapi tidak pernah sampai ke sana, itu tidak pernah dimunculkan di berbagai media sosial kita. Dan ini sangat bahaya sekali ketika pemerintah itu hanya mengambil kebijakan itu bersifat kosmetik saja, bagus di luarnya saja. Karena apa? Ya karena yang digunakan itu uang rakyat, yang digunakan itu uang dari pajak rakyat. Dan di sini ketika uang rakyat tidak tepat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di rakyat, tentunya yang akan menjadi korban ya rakyat itu sendiri. Rakyat hanya diberikan sesuatu permukaan saja, indah di permukaan saja, tetapi kosong di dalamnya. Seolah-olah merakyat, seolah-olah pro dengan rakyat kecil, seolah-olah menyelesaikan permasalahan, akar permasalahan, tetapi ya kosong. Tapi ya permasalahan malah berkepanjangan. Ini sangat bahaya sekali jika hal seperti ini itu diteruskan di dalam pemerintahan kita, karena yang dikorbankan itu yang jelas rakyat kecil dan rakyat miskin. Dan yang lebih parah, ketika kebijakan tersebut dimunculkan itu hanya untuk bagi-bagi proyek saja, bagi-bagi proyek untuk seseorang yang pernah mendukung ketika pada waktu pencalonan. Misalkan dimakan siang bergizi gratis ini itu pemerintah pernah didukung oleh organisasi kemasyarakatan A, misalkan lah, itu diserahkan ke sana dapur pengelolaannya. Nah, ini kan kelihatan sekali ketika pemerintah itu memunculkan suatu kebijakan yang dimana tidak menyelesaikan urgensi permasalahan, tetapi dipaksakan untuk mengeluarkan anggaran saja. Nah, anggaran ini itu diberikan, pengelolaannya itu diberikan orang-orang yang pernah mendukung ketika pada waktu pencalonan. Seolah-olah ya bagi-bagi proyek di situ. Ya ini sangat bahaya sekali hal seperti ini. Karena ya yang dikorbankan ya rakyat kecil lagi. Yang diuntungkan ya hanya segelintir orang, segelintir kelompok saja.
Oke teman-teman, perlu diketahui bersama bahwasanya kepemimpinan itu bukan siapa yang paling berbeda, tapi kepemimpinan itu adalah siapa yang paling berpihak untuk rakyatnya. Ketika kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintahan kita itu hanya bersifat kosmetik saja, tidak menyelesaikan akar permasalahan saja, tentunya itu bukan suatu kepemimpinan yang baik. Itu hanyalah sebuah gimmick dari pemerintahan kita. Dan di sini rakyat itu sebetulnya sudah mulai gerah, rakyat itu sudah mulai bosan dengan orang-orang yang berada di pemerintahan yang hanya memunculkan gimmick, yang hanya memunculkan kebijakan-kebijakan di permukaan saja. Karena apa ya? Karena rakyat itu sudah seringkali menjadi korban dari kebijakan-kebijakan kosong ini. Dan tentunya di sini saya tekankan kembali, pemerintah harus benar-benar memunculkan suatu kebijakan yang benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kita. Bukan hanya mencari gimmick, memunculkan kebijakan yang seolah-olah menjadi solusi, padahal itu menjadi masalah baru di masyarakat kita. Oke, Sobat Ila, terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.